3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan membahas materi 4, yaitu tentang memahami hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang akan presentasi hari ini ada Alisa Tabina, Anissa Nandita, dan Hanum Yulika Pramudita. Untuk topik pembahasannya akan dibacakan oleh Alisa. Topik pembahasan pada hari ini ada pengertian hadis, kedudukan hadis dalam Islam, hadis sebagai sumber hukum, fungsi hadis terhadap Al-Quran, macam-macam hadis dan contoh, serta perbedaan hadis dengan Al-Quran. Untuk pengertian hadis akan dibacakan oleh Hanum. Apa itu hadis? Hadis disebut juga sunnah, adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Next. Kedudukan hadis dalam Islam. Yang pertama, hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Yang kedua, hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, mengikuti hadis baik yang berupa perintah maupun larangannya sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Taatilah oleh yang keempat adalah sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 132. Taatilah olehmu Allah dan Rasul supaya kamu memperoleh rahmat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Alisa. Apa yang dimaksud hadis sebagai sumber hukum? Hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Yang dimaksud dengan sumber hukum kedua, di mana jika terjadi sesuatu perkara yang belum dijelaskan dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Oleh sebab itu, ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Akan dibacakan oleh Hanum. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama, bayan at-takrir. Bayan at-takrir yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir yang berarti memberikan tafsiran terhadap isi Al-Quran yang bersifat umum serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Yang ketiga, bayan at-tashri. Bayan at-tashri yang berarti sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Next. Selanjutnya ada perbedaan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Quran merupakan sebuah mukjizat, sedangkan hadis bukanlah sebuah mukjizat. Yang ketiga, Al-Quran merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis merupakan contoh perilaku, pikiran, perbuatan, dan ucapan dari Rasulullah SAW. Yang keempat, Al-Quran mendapat jaminan ketuhanannya, kesempurnaannya, dan kebenarannya sepanjang masa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis tidak terjamin kemurniannya. Macam-macam hadis dan contohnya akan dibacakan oleh Alisa. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta karena diyakini kebenarannya. Contohnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nari. Yang artinya barang siapa yang berdusta atas diriku secara sengaja, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Yang kedua ada hadis ahad.
Hadis ahad adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Dan hukumnya wajib diamalkan apabila memenuhi syarat-syarat qabulnya sebuah hadis ahad tersebut. Contohnya, inna dina yusra. Sesungguhnya agama itu adalah mudah. Hadis sahih. Yang ketiga ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanatnya. Ia diriwayatkan oleh orang yang adil lagi dobit, kuat ingatannya. Hingga akhirnya dia tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih dan tidak cacat. Contohnya, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya. Yang keempat ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang banyak sumbernya dan dari kalangan perawinya tidak ada yang disangka dusta dan tidak syadz. Contohnya, sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah bayangan pedang. Selanjutnya ada hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang lemah dan tidak bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan tidak dobit, syad, dan cacat. Contohnya, barang siapa yang menggauli wanita haid atau seorang perempuan pada duburnya atau seperti ini, maka sesungguhnya ia telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.